Kita bersatu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan bagimu saja, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan pada saat hari ini kami boleh berkumpul di tempat-Mu ini untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan firman-Mu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan, Engkau memampukan hamba-Mu hingga Tuhan apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu benar-benar berasal dari Engkau. Inilah doa permohonan kami, seluruhnya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Ya, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jipora Mutmainah Cibro. Saya semester 7 jurusan teologi dari IAKN Tarutung. Di sini kami praktek lapangan untuk memenuhi PPL kami. Sekian perkenalan singkat dari kami. Dan sekarang kita masuk ke kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sapa kembali untuk kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua dan teman-teman mendengarkannya. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini kita boleh bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang telah menjagai kita. Dan kita boleh berjumpa lagi dengan teman-teman kita, baik itu dari rantau yang telah pulang kampung, bahkan teman-teman kita boleh bersatu di dalam gereja ini untuk kita boleh mendengar kebenaran akan firman Tuhan itu. Ya, dari ayat ini, dari ayat Kolose 3 ayat 15 ini, kita boleh belajar bahwasanya damai sejahtera Kristus itu yang harus memerintah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, jika kita berbicara tentang damai sejahtera, apa itu damai sejahtera? Ya, damai sejahtera berasal dari bahasa Yunani yang artinya eirene, yang berarti damai, sukacita, bahkan di mana di sana ada keadaan damai, tenang. Disinilah yang kita maksud dengan kata damai sejahtera. Teman-teman, jika di dalam bahasa Ibrani, kata damai sejahtera ini berarti berasal dari kata shalom. Jadi teman-teman, inilah yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita agama Kristen. Kenapa? Ketika kita memasuki rumah seseorang atau ketika kita berada di dalam perkumpulan Kristen, kita mendahului dengan kata shalom, yaitu supaya damai sejahtera itu tinggal di mana kita berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus adalah di mana kita boleh belajar tentang arti kedamaian. Mengapa teman-teman disebut sebagai kata damai sejahtera? Ya, kata damai sejahtera itu kira-kira tahun 2700 yang silam, Nabi Yesaya meramalkan seorang anak
tentang seorang anak yang lahir untuk kita. Sebab seorang putra telah diberikan kepada kita, yaitu lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Yaitu tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sang Raja damai yang diramalkan dalam ayat ini jelaslah menunjuk kepada Kristus. Penggenapan dari pengharapan ini, sebutan Raja damai dalam bahasa Ibrani yaitu Sar Shalom, yang artinya Raja damai. Teman-teman, di sini menunjuk kepada segala yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian dan yang mengukuhkan kedamaian. Siapakah yang memberikan kedamaian itu? Yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, terkadang kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah keberadaan kita di tengah-tengah di mana kita berada itu membawa kedamaian bagi sekitar kita, atau teman-teman kita menjadi batu sandungan di mana kita tidak disenangi ketika kita berada di dalam tempat itu? Terkadang teman-teman, pada saat ini, apakah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus mungkin saat ini merasakan kedamaian itu telah hilang di dalam kehidupannya sehari-hari? Terkadang rasa amarah, rasa dengki, bahkan rasa sombong itu yang sudah merajai di dalam hati kita. Tetapi sekarang tidak ada lagi kata kasih yang boleh menunjukkan kepada kedamaian yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, jika kita agar paham tentang arti kedamaian, saya mempunyai sebuah ilustrasi yang menggambarkan apa itu kedamaian. Suatu ketika, seorang raja mengadakan sayembara melukis di istananya, yang harus melukiskan sesuatu yang dapat menjelaskan apa arti dari kedamaian. Singkat cerita, dari seluruh hasil lukisan yang telah dilihat oleh raja, akhirnya ia memilih 2 lukisan yang dianggapnya telah menggambarkan arti dari kedamaian. Lukisan pertama menggambarkan sebuah danau yang sangat luas, tenang, dan air yang jernih, sehingga mampu memantulkan bayangan pegunungan yang subur dan berjejer di atasnya. Di dalam lukisan ini, langit begitu cerah dengan sedikit awan putih. Lukisan yang benar-benar sempurna untuk menggambarkan tentang kedamaian. Sementara itu, lukisan yang kedua memiliki perbedaan dari gambar kedua tersebut. Di dalam lukisan ini terlihat tanah yang tandus dan langit yang gelap, disertai dengan hujan yang deras dan kilat yang menyambar-nyambar. Pelukis kedua juga menggambarkan air terjun yang bergerak dengan deras berada di salah satu pegunungan. Lukisan ini sama sekali tidak terlihat menggambarkan tentang kedamaian. Namun di dalam sebuah ranting yang cukup besar, tumbuhlah menjalar keluar dari bebatuan sekitar air terjun itu. Di atas ranting tersebut terdapat sebuah sarang burung, di mana seekor induk burung berdiam dengan tenang bersama dengan anak-anaknya. Di tengah-tengah keributan air terjun, hujan petir, dan cuaca yang mendung tersebut, setelah melihat kedua lukisan tersebut dengan seksama, akhirnya raja memutuskan untuk memilih lukisan kedua sebagai pemenang sayembara. Semua yang ada di dalam istana tersebut terheran-heran. Kenapa bukan lukisan pertama yang menggambarkan tentang kedamaian? Tetapi raja dengan bijaksananya mengatakan bahwa ketenangan itu bukan berarti berada di tempat yang tidak ada kekacauan, kesulitan, bahkan kekacauan dan masalah. Kedamaian berarti berada di dalam semua hal tersebut, tetapi kita tetap merasa tenang di dalam hati. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Di dalam semua hal ini, teman-teman,
Yesus mengajarkan kita di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-7 mengatakan, "Kembalilah tenang, wahai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Dari ilustrasi ini kita boleh belajar bahwa setiap problem-problem yang kita rasakan, bahwa kekacauan-kekacauan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini, itu selalu menghasilkan ketekunan dan menghasilkan tahan uji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita memang merasa ketika cobaan-cobaan itu datang ke dalam hati kita, terkadang kita menyalahkan Tuhan atas keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa, Tuhan, mengapa pencobaan ini tidak datang di dalam kehidupanku? Jadi ketika pencobaan-pencobaan itu datang, kita merasa bahwa ketenangan itu hilang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita di sini diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita boleh menyikapi segala dari kekacauan itu boleh kita taat dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi seorang Kristen yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Dari ilustrasi ini yang telah saya bacakan tadi, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang benar. Saya ulangi sekali lagi, dari ilustrasi tersebut kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang benar. Bagaimana cara kita belajar agar perspektif kita benar? Yaitu adalah kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi di dalam setiap proses kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan pemikiran kita, kekuatan kita, bahkan kehebatan kita. Terkadang Tuhan itu harus menghancurkan mimpi-mimpi kita sebelum mimpi-mimpi kita itu menghancurkan diri kita. Di sini kita meyakini bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu pastinya yang terbaik. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam frase he ereto Kristo, yang berarti damai sejahtera milik Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 5 ini, maka yang dimaksud di sini adalah dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah damai sejahtera milik Kristus. Damai sejahtera itu milik Kristus. Jadi jika ada kedamaian lain yang tidak berasal dari Tuhan, berarti itu tidak kedamaian. Terkadang teman-teman, ketika kita mengalami goncangan di dalam kehidupan kita pergi ke Tuhan yang lain. Di sana kita terkadang meminta, berseru. Tetapi ketika Tuhan yang kita sembah itu tidak menjawab doa kita, kita menjadi kecewa atas keadaan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menjawab seru dan doa kita. Dia akan menepatinya sesuai dengan waktu Tuhan. Yang kedua itu adalah damai sejahtera itu dilimpahkannya kepada orang-orang yang percaya. Dilimpahkannya kepada orang-orang yang mencintai Dia, yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kedamaian itu. Jadi untuk saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Teman-teman, mengapa damai sejahtera itu harus memerintah di dalam hati kita? Alasannya adalah karena hati adalah pusat dari seluruh kehidupan manusia. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-17. Biarkan hati kita dan hidup kita dipimpin oleh Yesus Kristus. Jadi, mari kita menanamkan damai sejahtera di dalam hati kita, sehingga kedamaian itu boleh tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi manusia-manusia congkak, manusia-manusia yang memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana keadaan sekitarnya. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, biarlah khotbah kita pada malam hari ini yang mengajarkan tentang kedamaian itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar kita dengarkan dan di sana langsung hilang seperti itu. Jadi bolehlah kita terapkan di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami diajarkan supaya kami mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kedamaian itu tetap tinggal di dalam hati kami, supaya kami beroleh hikmat serta kebijaksanaan itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat bahkan di tempat di mana kami diletakkan. Tuhan Yesus yang baik ini, dan doa dan permohonan kami, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, dosa terhadap sesama kami terlebih di hadapan-Mu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, dan kami boleh memperoleh hikmat serta kebijaksanaan dari Tuhan. Inilah doa kami.